Apa kabar sahabat kompas.com? Perkenalkan, nama saya Dr. Sita Laksmi Andarini. Saya juga staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan berpraktek juga di Rumah Sakit Persahabatan sebagai Rumah Sakit Rujukan Respirasi Nasional. Dari data dari tahun ke tahun itu tidak menunjukkan sebuah penurunan dari kanker paru. Kanker paru di laki-laki, untuk laki-laki itu adalah kanker yang jumlahnya nomor 1 prevalensinya dari keseluruhan jumlah kanker di laki-laki, sedangkan di perempuan adalah nomor 3. Itu kalau kita lihat di dunia juga demikian, di dunia, di Amerika dan gambaran di dunia, kanker paru merupakan nomor 1 di antara keseluruhan kanker pada laki-laki, dan pada perempuan nomor 2. Mengapa? Karena memang faktor yang paling utama adalah rokok ya. Jadi prevalensi rokok di Indonesia 64,9%. Kalau kita lihat, dan prevalensi merokok pada dewasa muda ini terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga angka kejadian kanker paru diperkirakan ke depannya akan terus meningkat, dan tanpa ada upaya preventif maka angka ini tidak akan pernah turun. Jadi kalau kita lihat, kanker paru adalah kanker di paru-paru, primer dari paru ya. Ada dua memang, yang satu penyebaran ke paru, yang utama yang kita bicarakan pada saat ini adalah kanker paru primer, jadi yang asalnya memang dari paru. Kanker paru ini risiko tertinggi adalah rokok, yang kedua adalah pekerjaan pada bahan kimia, contohnya misalnya yang berhubungan dengan silika, ataupun juga pasien-pasien yang memiliki riwayat fibrosis paru sebelumnya dan riwayat kejadian kanker sebelumnya. Jadi risiko tinggi adalah pada laki-laki di atas 40 tahun dengan riwayat rokok, dan juga bukan salah satu di atas, misalnya perempuan, tetapi dengan gejala pernapasan yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu dengan pengobatan biasa. Jadi kalau pengobatan biasa 2 minggu nggak kunjung sembuh, mohon segera ke dokter untuk memeriksakan diri. Nah, bagaimana diagnosis kanker paru? Yang pertama adalah kita harus curiga pada faktor risiko tinggi tersebut, laki-laki di atas 40 dengan riwayat risiko tinggi. Dan yang kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan rutin, yaitu fototoraks, kemudian CT scan, dan dari situ kita akan mendapatkan gambaran berapa stadium kanker paru dan juga bagaimana diagnosisnya, jenisnya apa. Jenis kanker paru ini ada kanker paru jenis karsinoma sel kecil dan karsinoma bukan sel kecil. Untuk mengetahui jenisnya ini maka dilakukan pemeriksaan bronkoskopi, misalnya endoskopi saluran napas ya, untuk dilakukan biopsi, ataupun juga dengan biopsi melalui dinding dada dengan di-guide oleh CT scan ataupun USG toraks. Itu akan dilakukan pemeriksaan ke laboratorium. Nah, di Indonesia sendiri, tata laksana kanker paru ini tidak kalah dengan di luar negeri. Karena standar atau guideline tata laksana kita sama persis dengan luar negeri. Obatnya juga semuanya sudah ada di Indonesia, dan sebagian besar proses diagnostik dan juga proses tata laksana ini di-cover melalui BPJS. Untuk diagnosisnya, satu tadi melalui bisa CT scan, PET scan, kemudian biopsi, baik biopsi jarum halus maupun dengan bronkoskopi. Jadi untuk kanker paru sendiri itu terbagi atas 2 ya, tadi kanker paru jenis sel kecil dan kanker paru jenis karsinoma bukan sel kecil. Kalau dari stadiumnya dibagi 4, stadium 1, 2, 3, 2 dan 3A merupakan stadium yang lokal. Sedangkan stadium 3B adalah stadium yang advance. Artinya kalau advance itu dia sudah ada penyebaran di tempat lain. Tata laksana kanker paru tergantung pada jenis dan juga stadium. Pada jenis, misalnya jenis karsinoma sel kecil
ataupun jenis karsinoma bukan sel kecil. Nah, tata laksana ini kalau misalnya masih stadium awal bisa dioperasi, pada stadium lanjut itu terapinya tergantung jenisnya. Dan sekarang itu kanker paru berkembang pesat ya, pilihan treatmentnya banyak sekali tergantung pada marker molekuler atau penanda molekuler. Jadi pada pasien kanker paru biasanya dilakukan pemeriksaan namanya mutasi EGFR atau pemeriksaan ALK. Kalau mutasi EGFR positif maka terapinya tablet. Dan juga jadi kanker paru yang stadium 4 terapinya bisa berupa kemoterapi ataupun targeted terapi berupa tablet ataupun imunoterapi atau kombinasi antara kemoterapi dengan imunoterapi. Nah, tata laksana ini semuanya sudah ada di Indonesia, bisa dilakukan di Indonesia, dan karena guideline kita sama, obatnya sudah ada di sini, sehingga guideline yang kita buat yaitu dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga guideline dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan IASTO atau Indonesian Association for the Study of Lung Cancer itu sama dengan guideline yang di luar. Jadi kalau kita lihat targeted terapi sampai generasi ketiga sudah ada di Indonesia. Kemudian untuk ALK inhibitor juga demikian. Demikian juga dengan kemoterapi dan imunoterapi. Imunoterapi sudah ada di sini dari tahun 2016 dan sudah menjadi pengobatan yang resmi untuk kanker paru. Jadi seperti telah saya jelaskan sebelumnya ya, memang kesulitan di masa pandemi ini bukan hanya untuk pasien kanker, namun juga untuk pasien-pasien yang lain. Yang pertama adalah akses rumah sakit juga terbatas karena beberapa rumah sakit rujukan menjadi rumah sakit rujukan COVID misalnya, kemudian layanan untuk pasien yang lain juga demikian. Yang satu lagi adalah sejak waktu itu pasien kita, karena rumah sakit Persahabatan adalah rumah sakit rujukan, pasien berasal dari luar daerah. Beberapa daerah saat waktu masih PSBB dijalankan, pasien tidak dapat berobat karena jauh. Yang pertama, yang kedua takut tertular di jalan untuk mengambil obat. Jadi kesulitannya demikian untuk dari segi transportasi. Yang kedua adalah kesulitan penyakitnya sendiri. Pasien dengan kanker paru pasti sudah ada gejala sesak napas, nyeri dada ataupun yang lain, gejala respirasi. Apalagi kalau dia terkena COVID. Pasien normal pun kalau dia terkena COVID sudah pasti ada keluhan sesak, nyeri dada, demam tinggi, apalagi pasien kanker yang sudah memiliki komorbid. Dan pada kondisi pandemi ini perencanaan pengobatan kanker paru harus dilakukan seaman mungkin. Jadi sesuai dengan konsep patient safety dan juga safety juga untuk rumah sakit dan safety untuk tenaga kesehatan. Jadi jangan sampai artinya pasien jadi sering ke rumah sakit sehingga membawa risiko tersendiri untuk pasien. Dan perencanaan tata laksana ini juga harus dipikirkan antara dokter dan juga pasien. Untuk terapi kanker paru, jenis karsinoma bukan sel kecil stadium advance, stadium lanjut, yang pertama adalah targeted terapi tablet ya. Tabletnya tidak boleh putus. Dan amit-amit misalnya ada pasien kanker paru yang terkena COVID pun obat tabletnya tidak boleh putus sejalan dengan pengobatan COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien yang menjalani kemoterapi plus imunoterapi, karena kita ketahui sekarang sudah menjadi standar kemo kombinasi dengan imunoterapi, juga harus diteruskan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang jelas pasien dan keluarga harus tetap menjalani protokol kesehatan secara ketat, yaitu memakai masker, menjaga jarak, kemudian sering cuci tangan, dan
pola hidup bersih dan sehat, misalnya berjemur, kemudian berolahraga secara teratur, menghindari stres dan juga gizi yang cukup. Ya, memang untuk layanan telemedicine itu disarankan pada saat kondisi ini, kecuali memang pasien betul-betul tidak dapat konsultasinya berupa telemedicine, misalnya dokter yang harus memeriksa seberapa besar benjolannya atau benjolan misalnya ada teraba di tempat yang baru, misalnya demikian, itu harus bertemu dengan dokter. Namun pada prinsipnya telemedicine bisa juga mempermudah hubungan antara pasien dengan dokter, dan kalaupun telemedicine yang tidak paling tidak dokter memberikan kontaknya kepada pasien sehingga pasien bisa menghubungi dokter setiap saat bila ada masalah. Cuman memang ya kalau kita ketahui semua dokter sibuk ya, jadi tidak dapat menjawab secara langsung. Dan itu teknologi tersebut dimudahkan dengan ada layanan telemedicine di rumah sakit yang pada saat ini menata laksana pasien kanker paru. Ya, kalau kita lihat memang imuno-onkologi itu memang sebetulnya sudah lama ya sebetulnya. Namun dari FDA sendiri di-approve imuno-onkologi 2016, kemudian kombinasi antara imunoterapi dengan kemoterapi di-approve tahun 2019 untuk menjadi standar pada tata laksana pasien kanker paru. Bagaimana bisa imuno-onkologi meningkatkan kualitas hidup? Pertama, karena meningkatkan angka tahan hidup pasien kanker paru yang mendapatkan terapi kemoterapi dikombinasi dengan imunoterapi. Jadi pemberiannya dilakukan kombinasi. Waktu saat awal memang banyak orang yang tidak percaya kenapa kemoterapi dikombinasi dengan imunoterapi. Apakah ada efeknya, karena kemoterapi itu sendiri juga membunuh sel-sel imun. Jadi apakah sebetulnya banyak pandangan skeptis mengenai hal tersebut. Namun dari penelitian, kemoterapi bisa meningkatkan respons imunoterapi, karena kalau sudah di kemoterapi biasanya kan sel kankernya mati. Nah, saat sel kanker itu mati akan terjadi istilahnya antigen shedding dari tumor antigen sehingga lebih dikenali oleh sel imun kita, dan itu diperkuat dengan imunoterapi. Karena itu konsep imunokemoterapi IO-CT ya, IO dengan CT, imuno-onkologi dengan kemoterapi pada saat ini menjadi terapi standar pada pasien kanker paru jenis karsinoma bukan sel kecil. Kenapa bisa meningkatkan kualitas hidup? Karena yang pertama adalah angka tengah tahan hidupnya lebih tinggi dengan efek samping yang bisa ditangani dengan efek samping yang relatif minimal. Jadi efek samping imunoterapi dikombinasikan dengan kemoterapi, apakah sama dengan kemoterapi? Tentu saja ada efek samping yang berhubungan dengan reaksi imun atau immune reaction terhadap imunoterapi. Yang pertama adalah pneumonitis, walaupun jumlahnya sangat sedikit, dan yang kedua contohnya adalah kolitis, diare misalnya ya, radang di usus ataupun radang di paru. Jumlahnya memang sedikit dan biasanya diberikan obat-obat untuk mengurangi respons peradangan tersebut. Contohnya adalah diberikan steroid dan dilakukan analisis oleh dokter, dapatkah dilanjutkan ataukah harus di stop, demikian. Yang pertama, tetap semangat. Semangat itu harus ada ya. Ini kita menjalani masa yang sungguh berat ya. Untuk orang sehat pun masa ini cukup berat, apalagi untuk pasien kanker paru. Masa ini juga berat untuk tenaga kesehatan ya. Jadi tetap semangat, tetap berikhtiar.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, sering cuci tangan, kemudian menjaga jarak, social distancing dan physical distancing. Yang ketiga adalah pola hidup sehat dan bersih. Jadi tetap berolahraga, tetap melakukan stretching, tetap gizi seimbang, dan cukup istirahat. Tidur itu penting, jadi tidur juga meningkatkan imunitas. Jadi itu penting pada saat pandemi ini. Dan yang paling penting adalah kita semua berdoa semoga pandemi ini juga bisa cepat berakhir ya, kita bisa berjalan normal seperti dulu. Dan tetap terus menjalankan terapinya, jadi tidak boleh terputus. Cancer akan terus berjalan, jadi obatnya tidak boleh putus, yang pertama. Yang kedua, COVID harus dicegah dengan protokol kesehatan yang ketat dari pasien dan juga keluarga. Jadi kalau memiliki keluarga dengan komorbid, contohnya keluarga dengan kanker, maka satu keluarga itu harus menyadari bahwa diperlukan ekstra perlindungan, ya, contohnya betul-betul ekstra dengan masker, nggak boleh sering pergi-pergi, kemudian social distancing, sering cuci tangan dan lain-lain.